Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus siddiq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam yang masih Allah berikan kepada kita, menjadikan kita dimudahkan oleh Allah, dilapangkan dada kita, diluaskan hati kita, diringankan langkah kaki kita, untuk kemudian memperbanyak atau diberikan kemampuan dan kemauan untuk melakukan berbagai macam aktivitas amal-amal soleh. Hal yang paling sangat diharapkan oleh mereka yang hari ini sudah berkubang dengan tanah, yang kemudian mereka tidak mampu untuk menambah dengan berbagai macam amal-amal soleh lagi, sementara gambaran siksaan sedang menunggu di depan mata mereka, ya. Maka mumpung kemudian Allah masih memberikan kesempatan ini, perbanyak kemudian kita mohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam amal-amal soleh, karena tidak ada yang kemudian menemani kita di alam berikutnya kecuali aktivitas amal-amal soleh yang hari ini kita lakukan. Kehidupan di dunia merupakan bekal dari kehidupan panjang yang akan kita lalui tanpa adanya ujung, ya. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita melanjutkan kajian tadabbur kisah Nabawi, ya. Sedikit tambahan dari kisah terakhir yang kemudian kita sampaikan, ya, yaitu kisah tentang seseorang yang kemudian berwasiat dengan terhadap atau kepada keluarganya dengan wasiat yang menunjukkan kejahilan dia terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun lantaran satu hal yang kemudian paling dominan yang dimiliki oleh hamba tadi, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maafkan kejahilan dirinya dan justru kemudian memasukkannya ke dalam jannah. Orang yang kemudian berwasiat tadi secara zahir kehidupannya banyak dihabiskan dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas kemaksiatan, sehingga mereka yang kemudian berkubang dalam kemaksiatan tanpa kemudian disadari habis seluruh usianya, hingga kemudian tatkala tanda-tanda kematian itu mendatangi, dia baru sadar di situlah. Nah, di sini di antara ibrah tersendirinya bahwasanya mereka yang tatkala kemudian tanda-tanda kematian itu mulai mendatanginya, semua gambaran tentang masa lalu yang kemudian dia alami, Allah kembalikan lagi memorinya. Mereka yang kemudian di masa lalunya banyak berkubang dengan berbagai macam kemaksiatan, tatkala kemudian tanda kematian itu datang, semua memori itu Allah kembalikan, sehingga muncul ragam penyesalan lantaran sudah terlalu banyak menyia-nyiakan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Dan memang umumnya rata-rata orang kemudian muncul sadar itu kalau sudah kemudian rodok-rodok sepuh gitu, ya, rodok-rodok kemudian sudah mulai sakit-sakitan gitu. Ya. Kalau dalam filosofi Jawa usia seketan gitu kan, senangnya sudah mulai pakai ketu. Maka rata-rata masjid-masjid kita ya isinya orang-orang sepuh, sudah mulai
sudah mulai mikir gitu kan ya. Sudah mulai mikir, teman-temannya sudah mulai satu persatu pergi gitu kan ya. Di rumah udah mulai nggak punya teman, akhirnya adalah ke masjid lah ya. Ala kulli hal, nggak ada kata terlambat untuk kemudian segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selama kemudian nyawa kita masih Allah berikan. Jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala di antara kemudian ibrah dari kisah tersebut juga mereka yang kemudian banyak menghabiskan usianya dengan berbagai macam kemaksiatan secara otomatis akan kemudian memunculkan prasangka yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang kalau kemudian kehidupannya bergelimang dengan berbagai macam kemaksiatan itu secara umum dia akan kemudian merendahkan dirinya, menghilangkan harapan terhadap dirinya karena memandang dirinya sudah terlalu kotor, ya. Sama kayak orang yang kemudian bertawasul dengan orang soleh tapi sudah meninggal dunia, itu sudut pandangnya begitu. Kita ini kan orang yang kotor, banyak maksiat, kayaknya nggak pantas kalau langsung minta sama Allah, maka kita butuh perantara dengan orang solih, ya. Karena beranggap atau kemudian karena berasumsi bahwasanya berasumsi dengan asumsi yang keliru tentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam banyak hadis Nabi, dalam banyak hadis qudsi, ya, Allah nggak pernah peduli terhadap seorang hamba ketika hamba itu bergelimang dengan kemaksiatan, namun kemudian hamba itu mau kembali kepada Allah, fala ubali, kata Allah, sekalipun dosanya setinggi gunung, ya. Nah, lantaran kemudian kekeliruan dia dengan asumsi, ya, kekeliruan dia dalam bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya justru malah terjebak dalam kekeliruan yang lain. Ya, rata-rata mereka yang kemudian bertawasul dengan tawasul yang keliru, ya, bertawasul dengan orang soleh, itu sudut pandangnya begitu. Lantaran melihat dirinya, kita ini kan banyak kesalahan, banyak melakukan dosa, kemudian ya belum soleh-soleh banget, ya, maka nggak pantas kalau kemudian kita langsung mohon kepada Allah minta, ya. Perlu adanya pihak ketiga yang kemudian dengan pihak ketiga tersebut menghantarkan hajat kita atau menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ingatkan, ud'uuni astajib lakum, minta langsung kepada Allah, nggak perlu kemudian adanya perantara. Lalu kemudian kisah tersebut juga mengandung salah satu landasan pokok tentang keutamaan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ini satu-satunya hal yang kemudian menjadikan laki-laki tersebut, ya, itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala lantaran adanya rasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bahwa dalam kisah tersebut menunjukkan detik-detik saat sakaratul maut adalah detik yang sulit di mana seseorang akan merasa takut dengan maksiat-maksiatnya dan juga merasa khawatir ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Ini tadi kita sudah sampaikan, seseorang ketika kemudian didatangi tanda kematian, ya, maka bayangan masa lalunya ini Allah kembalikan, ya. Ketika kemudian di masa lalunya terlalu banyak dengan ragam kemaksiatan, maka meniscayakan akan memunculkan rasa khawatir terhadap kondisi dirinya tatkala kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang kemudian paling berharap untuk berjumpa dengan Allah kecuali orang-orang mukmin, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kemudian berharap berjumpa dengan Rabb-nya, ya, maka orang-orang mukmin dia akan berupaya untuk mempersiapkan bekal untuk perjumpaan tadi. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, secara tadabbur amal, penulis kemudian menyimpulkan
ketika dalam kondisi sehat maka kuatkanlah rasa takut tersebut. Dan ini salah satu dari 3 unsur kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf itu unsurnya, kemudian kedua ar-raja, kemudian yang ketiga ada al-mahabbah. Takut, harapan dan cinta, ketiganya menyatu menjadi satu tatkala kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian diibaratkan khauf dan roja itu ibarat 2 sayap bagi seekor burung, sementara mahabbah itu ibarat kepala daripada burung tersebut. Salah satu daripada sayap itu patah, meniscayakan burung itu nggak akan mampu untuk kemudian terbang. Maksiat dan dosa akan menghantui seorang hamba ketika ia hendak meninggal dunia, maka tinggalkanlah beban rasa dihantui dosa itu dengan berupaya untuk meninggalkannya. Jangan melupakan Allah dalam hidup kita, karena jika kita melupakannya, Dia pun akan melupakan kita dengan membiarkan kita bergelimang dalam kubangan dosa dan maksiat. Ana inda dzanni abdi bi, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka apapun yang kemudian kita dapatkan dari Allah itu berbanding lurus dengan sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebesar dan sebanyak apapun maksiat dan dosa yang dilakukan, milikilah rasa takut kepada Allah, karena dengan itu harapannya semoga Allah kemudian mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masuk ke kisah yang ke-13 ya. Ini kisah juga sudah sangat masyhur. Kita bacakan konteks hadisnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, kana rajulani min bani Israil mutawakhibaini. Ada 2 orang ya dari kalangan Bani Israel, berarti umatnya Nabi Musa alaihissalam, mutawakhibaini, yang keduanya bersaudara. Fakana ahaduhuma, ya ini keduanya teman ya, bareng. Fakana ahaduhuma yudnibu salah seorang dari keduanya banyak melakukan dosa. Wal akharu mujtahidun fil ibadah, sementara yang satunya lagi rajin banget ibadahnya. Yang satu rajin maksiat, yang satu rajin ibadah. Fakana la yazalul mujtahidu yaral akharu ala dzambi fayaqulu aqsir fayaqulu aqsir. Dan orang yang kemudian rajin ibadahnya itu terus setiap kali melihat kawannya yang kemudian maksiat itu selalu kemudian ngasih nasihat, aksir do, stop to, wis to mandek ko ya, ndang taubat to gitu ya, jangan terus-terusan maksiat to. Fawajadahu yauman ala dzambi, hingga suatu saat tatkala orang tersebut melihat saudaranya ini sedang melakukan dosa, faqala lahu aqsir, maka kawan tadi kemudian ngasih nasihat, berhenti udah, jangan diterusin lagi, kamu kan udah tahu, tiap hari udah tak omongi, masih juga kamu, pokoknya midui terus ya, dia omongi terus. Faqala, maka kawannya kemudian mengatakan, khallini wa rabbi, udah biarkan, udah ente nggak usah ngomong terus, nggak usah tausiah terus lah, biarkan aku bersama Tuhanku, ini urusan dosa, urusan aku sama Tuhanku, kamu nggak usah ikut-ikutan ya. Abu Ista ala rokiban, lagian kan ente itu nggak diciptain untuk ngawasin aneh terus toh, lagian ngapain gitu kan, udah urus dirimu sendiri, kamu nggak usah ngurusin urusan orang lain, ini dosa aku toh gitu kan ya, ini urusanku sama Allah lah, kamu nggak usah ikut-ikutan ya. Faqala, lalu kemudian kawan yang rajin ibadah ini jengkel gitu kan ya, lalu kemudian wallahi
la yaghfirullahu laka aw la yudkhilukallahul jannah. Karena dikasih nasihat terus nggak terima, ngomel-ngomel, orang tadi kemudian jengkel sama temennya, lalu kemudian bersumpah, oh kamu dikasih nasihat malah ngeyel kayak gitu, demi Allah Allah nggak akan mengampuni kamu, atau demi Allah Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam surga. Ya. Faqabadu arwahahuma, lalu kemudian Allah mencabut nyawa keduanya. Fajtama'a inda rabbil alamin, lalu keduanya pun berkumpul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala li hadzal mujtahid, Allah lalu berkata kepada kawan yang giat dalam beribadah, ya, akunta bi aliman, apakah engkau lebih mengetahui daripada aku, kata Allah terhadap ahli ibadah tadi, orang yang rajin ibadah. Au kunta ala ma fi yadiya qadiran, atau apakah engkau mampu menentukan sesuatu yang berada di bawah kekuasaanku. Ya, bahasanya berarti apakah engkau akan mendahului ketetapanku, gitu kan ya. Waqala lil mudlib, Allah lalu kemudian berkata kepada orang yang banyak berbuat dosa, idhab fadkhulil jannah bi rahmati, sekarang kamu pergilah, masuklah kamu ke dalam surga karena kasih sayangku. Wa qala lil akhar, lalu Allah berkata kepada yang lainnya, maksudnya berarti kepada yang giat ibadah tadi, idhabu bihi ilan nar, pergilah kamu, ya, pergilah kamu membawa orang tersebut, maksudnya berarti berkata kepada para malaikat, ya, idhabu bihi ilan nar, pergilah dengan orang tadi untuk kemudian masukkan ke dalam neraka. Qala Abu Hurairah, lalu kemudian Abu Hurairah perawi hadis ini kemudian mengatakan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, latakallama bikalimatin au baqat dunyahu wa akhiratahu. Latakallama bikalimah, sungguh dia telah mengatakan satu kalimat, satu ungkapan, satu patah kata yang telah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Hadis sahih Abu Daud dalam Sunan Abi Daud. Jamaah yang semoga dari Subhanahu wa taala, ini hadis sering dibaca oleh Allah yarham Muhammad Adnan, ya. Dan beliau sering kemudian menyampaikan, baik di, apalagi kalau kemudian masuk Ramadan, itu sering banget disampaikan. Secara konteks hadis sudah sangat masyhur kisah ini, kita juga sudah sama sering mendengar, bahkan mungkin membaca tentang satu hal terkait dalam kisah ini, bahwasanya hak mutlak surga neraka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia tidak memiliki hak untuk kemudian menetapkan apakah si fulan itu surga atau si fulan itu neraka, ya, karena memang itu bukan ranah kita. Sehingga kewajiban kita adalah melakukan sesuatu sesuai dengan batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di luar batasan itu kita tidak memiliki kuasa, termasuk untuk menetapkan pahala ataupun siksa. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terlarang bagi kita untuk menetapkan kalau begini pahalanya sekian, pahalanya, kecuali dengan landasan dalil yang sampai sumbernya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara surga neraka nggak boleh kemudian ngarang, ya. Maka hadis-hadis dhaif seputar kemudian fadailul a'mal, ya, secara konteks boleh saja diterapkan, tapi jangan meyakini bahwasanya pahalanya sesuai dengan apa yang disebutkan kalau kemudian hadis itu, ya, derajatnya tidak sampai pada derajat kesohihan, ya.
Kadang kan banyak itu ya amalan-amalan kecil tapi pahalanya luar biasa besar. Kalau kemudian kok sumbernya nggak jelas, maka pokoknya bicara surga neraka, bicara pahala dan siksa, ini harus sumbernya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai kemudian menetapkan atau menentukan bahwasanya si fulan neraka atau si fulan surga. Dalam hadis ini dua orang ini berkawan. Meniscayakan ada dua orang berkawan, yang satu semangat ibadahnya luar biasa, yang satu kemudian semangat maksiatnya ya luar biasa, yang maksiat terus. Padahal punya teman orang yang kemudian ahli ibadah, yang ahli ibadah juga kemudian tetap ibadah terus, di samping dia tidak menghilangkan kewajiban dia untuk memberikan nasihat. Cuman yang jadi masalah ya, secara adab, etika, dan kemudian caranya ini yang ada yang rada keliru. Orang yang kemudian melakukan kemaksiatan ketika dinasehati terus marah, salah dia. Udahlah kamu nggak usah nasihatin saya, itu salah sikap semacam itu, ya. Cuma ucapan yang benar dari yang keluar daripada mulut orang yang ahli maksiat tadi mengatakan, kamu tuh kan nggak diciptain Allah untuk mantau saya terus toh, jadi CCTV aja sekalian gitu ya. Ya, Allah tidak menciptakan kamu untuk terus menjadi raqib, menjadi orang yang mengawasi aku terus. Nah, ini tugas tugas nyari kesalahan orang jadinya ya. Nah, secara sikap orang yang kemudian melakukan kemaksiatan, salah dia dalam menyikapi kawannya yang kemudian memberikan nasihat. Nah, ini juga banyak di antara kesimpulannya, terkadang orang itu salah dalam menafsirkan sikap saudaranya. Ya, saudaranya pengen menunjukkan sikap peduli, sikap sayang, cuman terkadang orang yang diberikan sikap peduli tadi salah dalam menanggapi sikap saudaranya. Sementara orang yang kemudian ahli ibadah atau giat ibadahnya, dia keliru dalam menyampaikan nasihatnya. Orang itu sekalipun dia maksiat, secara nurani dia sadar bahwasanya dia salah. Ya, secara nurani dia tahu kalau dia itu keliru. Tapi ya, secara hati juga nggak ada orang yang kemudian akan mampu bertahan kalau setiap hari diomongin terus. Itu udah lumrah macam kayak begitu. Ya. Setiap hari diomongin itu lagi, orang lama-lama juga kesel juga. Iya Pak ya? Ya. Maka antum kalau misalnya kajian terus setiap hari kajian, bosan yakin, sekalipun ada lontong sayurnya, ya. Tapi setiap hari bosan. Ya. Maka ya belajar ilmu saja, kalau kemudian ada kajian tausiah itu kalau kemudian setiap hari juga mesti bakal jenuh, kecuali biasanya yang baru-baru semangat itu ya. Kalau baru dapat kajian itu biasa lagi semangatnya nyari kajian sana kajian sini ya. Cuma lihat mampu bertahannya berapa lama, itu mesti ada batas waktunya gitu ya. Sesuatu kalau kemudian kok setiap hari orang mendapatkan tuh lama-lama jenuh. Ya apalagi ini dia tidak mencari nasihat loh, orang datang sendiri ngasih nasihat, tambah lagi lebih cepat jenuhnya gitu ya. Kisah tersebut memberikan pelajaran berharga di antaranya adalah bahwa kisah ini mengandung isyarat di antara hak persaudaraan itu adalah saling nasihat menasehati. Ini hakul muslim alal muslim itu ada berapa? Hakul muslim alal muslim situn. Hak saudara, hak seorang muslim atas muslim yang lain paling tuh ada 6 ya. Paling tidak ya, kalau kemudian minta nasihat maka ya dinasehati. Ini kalau kemudian minta nasihat ya dinasihati, itu bagian daripada hak muslim ya. Dalam berinteraksi dengan kesalahan manusia maka harus diikat dengan kaidah-kaidah syar'i ya. Lelaki yang berdosa ini salah ketika dia berbuat dosa, dan ia juga salah ketika mengatakan kepada orang yang memberikan nasihat, ya udahlah stop ya. Kamu tidak diciptakan Allah untuk mengawasi aku,
secara makna itu benar ya. Cuman ketika kalimat ini terlontar, ini menjadi sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena menunjukkan penolakan terhadap nasihat tadi. Namun di sisi lain, orang yang kemudian giat beribadah, yang suka menegur saudaranya yang berbuat dosa, juga melakukan kesalahan yang besar. Apa kesalahannya? Ya, pertama kesalahan terhadap si pelaku dosa, kedua kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, double malah. Kesalahan terhadap pelaku si dosa, dia kemudian tidak memberikan jeda, atau kemudian kok ya apa namanya ya midui ya bahasa Jawa ya Pak. Apa sih? Saya ingat saya bapak dulu pernah cerita tuh macam kayak gitu. Adapun kesalahan terhadap Allah Subhanahu ketika kemudian dia mengambil hak Allah untuk menetapkan orang tadi surga atau neraka dengan kalimat demi Allah, Allah nggak bakal ngampuni kamu. Demi Allah, Allah nggak bakal masukkan kamu ke dalam surga. Ampunan Allah itu siapa yang ngerti? Nggak ada yang tahu. Surga Allah itu siapa yang tahu? Nggak ada yang ngerti. Selama kita masih hidup di dunia, sifat amal yang kita lakukan itu nggak ada yang final. Semuanya sifatnya sementara. Sampai kemudian kita meninggal dunia dan diketahui bagaimana kondisi kita tatkala meninggal dunia. Ironis Pak ya. Ironis. Jangankan lagi masih hidup, orang yang kemudian Allah berikan husnul khotimah saja, terkadang ada orang-orang yang kemudian hasad, justru malah kemudian memunculkan praduga-praduga yang lain. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita masih ingat wafatnya Ustadz Yahya Waloni kan, Allah yarham. Antum bisa bayangkan berapa banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Wafat pada hari Jumat, bertepatan dengan hari Idul Adha, ya kan? Masuk dalam jajaran hari-hari tasyrik pula, ya. Kemudian, ya Allah, dalam kondisi khutbah Jumat kedua, ya, indikasi-indikasi yang mengarah kepada husnul khotimah itu sudah Allah tampakkan. Tapi tetap saja ada orang-orang kemudian berpenyakit hasad ini kemudian memunculkan narasi-narasi jangan tertipu dengan ahlul bid'ah yang seolah-olah kelihatan husnul khotimah. Mau ketipu gimana dong? Allah tampakkan jelas macam kayak begitu. Justru kemudian kita ngerenung kondisi kita ini yang belum tahu, belum jelas bagaimana kemudian kita nanti meninggal dunia. Lah kok malah ngomentari orang-orang kemudian secara zahir sudah nampak kayak begitu. Jangan lagi dengan kondisi orang sudah meninggal dunia dengan kondisi zahirnya husnul khotimah. Ketika kita mendapati ada seorang muslim misalnya, kemudian mati dalam kondisi maksiat, didoain apa dilaknat? Hah? Didoain apa dilaknat? Didoain tetap. Kalau dilaknat malah salah, dosa kita. Misalnya ada anak-anak remaja muslim tapi ya keluarga muslim kemudian terjebak pada pergaulan lalu kemudian mati ngoplos gitu kan. Ini pernah sampaikan Ustaz Muhaimin Yahya ya. Mati lantaran minum apa namanya? Miras oplosan. Hah? Kopi miring. Oh, topi miring. Ya. Tetap didoain atau dilaknat? Jadi doain, kalimatnya tetap Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kan gitu loh. Enggak boleh kemudian dilaknat. Syukurin neraka. Ya Allah, ya. Apalagi yang jelas-jelas ketika kemudian kok meninggalnya itu Allah tampakkan beragam macam husnul khotimah itu loh. Lah kok malah kemudian dikeluarkan narasi-narasi yang seolah-olah mengajak kaum muslimin udah nggak perlu didoain gitu kan. Jangan tertipu dengan tampilan husnul khotimah tapi dia ahlul bid'ah. Waliyadzubillah ya. Maka terkait sikap semacam ini Allah mengingatkan i'dilu ya wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah lantaran ketidaksukaan kamu terhadap satu kelompok, satu kaum menjadikan kamu tidak bisa bersikap adil dalam menyikapi berbagai macam kondisi. I'diluhu aqrabu littaqwa, bersikap adillah karena sikap adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Ya. Lalu kemudian
Kisah ini menunjukkan bahwasanya nasihat harus senantiasa diberikan, tidak boleh berhenti, karena agama ini adalah agama nasihat. Dengan nasihat inilah masyarakat hidup dan tetap ada, tetapi jangan sampai melampaui batas, ya. Ya tadi nasihat itu ya ibarat apa namanya, rambu lah ya, rambu ya. Kalau kemudian orang sedang dalam perjalanan dikit-dikit ngelihat kompas juga lama-lama ya malah jenuh juga. Dikit-dikit lihat kompas padahal masih jelas jalannya. Poinnya beginilah, manusia itu meniscayakan memiliki rasa jenuh. Kadang dia jenuh terhadap diri sendiri, apalagi dengan kawan-kawan. Maka dalam berkawan perlu juga adanya jeda. Antum misalnya punya kawan dekat kental banget, setiap hari ketemu, yakin lama-lama juga bosan, sekalipun gak ada nasihat di dalamnya. Tapi tiap hari ketemu dia lagi gitu kan ya. Maka dalam mencintai ataupun kemudian membenci, syariat itu punya ukurannya, insaf, tengah-tengah. Ahbib habibaka hauna. Cintailah orang yang kemudian kamu cintai ala kadarnya. Jangan kemudian kebablasan dalam memberikan rasa cinta. Masa yakuna baghidoka yaumama, boleh jadi suatu saat orang yang kamu cintai itu akan menjadi musuh bagi kamu. Orang kalau kemudian dua orang sahabat kental pokoknya ya tadi ya akrab banget gitu ya. Ketika kemudian terjadi perselisihan sedikit saja antara mereka, itu akan sulit buat gandeng lagi itu. Ya. Gengsinya akan sama-sama besar biasanya. Sama sebagaimana kemudian kalimat berikutnya, wa abghid baghidoka hauna ma'asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kalau benci sama orang ya ala kadarnya. Karena nggak tahu, boleh jadi suatu saat justru malah jadi teman paling dekat. Ya kayak sinetron gitu loh. Ya, awalnya benci tahu-tahu jadian gitu loh ya. Tapi itu kan sinetron. Tapi memang secara fakta itu demikian ya. Maka kalau kemudian kita berkawan, ada batasan-batasannya. Akrab boleh ya, tapi kebablasan dalam keakraban ini dampaknya juga akan fatal ya ketika kemudian terjadi pergesekan. Karena meniscayakan, karena kita makhluk sosial, hidupnya sosial, semakin kemudian banyak berinteraksi, meniscayakan akan ada gesekan-gesekan walaupun sedikit ya. Maka untuk menjaga supaya gesekan itu tidak membesar ya, pemberian rasa cinta, keakraban itu juga kemudian ada dibatasi, ruangnya itu dibatasi ya. Kita tambahkan lagi menjelaskan bahwasanya hendaknya kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam memberikan nasihat, karena Allah taala berfirman ya, pergilah kamu kepada orang yang tadi ahli maksiat, masuklah kamu ke dalam jannah dengan rahmatku ya. Ini hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menegaskan bahwasanya ada orang-orang yang Allah masukkan jannah padahal dia nggak punya amal soleh. Ini juga kemudian menjadi dalil penegasan sebagai sebuah tambahan dalil yang menegaskan bahwasanya masuknya seseorang ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala murni karena besarnya kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka jangan tertipu dengan amal kita ya. Nah, ini juga tadi nyambungnya terkait dengan menyikapi orang lain ya. Karena kita sering salah dalam memberikan sikap terhadap ilmu yang kemudian kita miliki. Sikap terhadap diri sendiri ya, sikap terhadap diri kita sendiri itu jangan kemudian terkecoh dengan amal-amal yang kita lakukan ya, sehingga seolah-olah kita merasa sudah cukup amalan kita untuk bisa mendapatkan jannahnya Allah. Saya sering sampaikan, seandainya amal-amal kita ditukar dengan surganya Allah, itu pantas atau enggak? Enggak ada pantas-pantasnya acan. Allah enggak butuh ibadah kita ya. Kita ibadah juga karena Allah yang buat gampang ya. Lah kok kemudian ditukar sama Allah dengan surga. Maka kalau tujuan kita kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa ditukar dengan surga, demi Allah nggak ada pantas-pantasnya ibadah kita. Apalagi ibadahnya juga kualitas KW gitu kan ya. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala ya, jangan
terlena dengan amal ibadah yang kita lakukan, dan juga jangan tertipu dengan kemaksiatan seseorang. Demi Allah kita katakan, selama orang itu masih hidup di dunia, jangan kemudian menghukumi hukum akhirat kecuali dengan ada tambahan-tambahan narasi. Artinya kalau kemudian nggak ada narasi yang memastikan, itu boleh. Ya, maknanya begini, maknanya ketika kita mendapati seseorang melakukan kemaksiatan sebagai sebuah warning, kamu kalau kemudian mati dalam kondisi kayak gini terus belum taubat, itu sulit buat mendapatkan rahmat. Itu masih boleh. Kenapa? Karena adanya tambahan narasi tadi. Tapi kalau kemudian kalimatnya memastikan, sebagaimana dalam hadis ini, demi Allah kamu nggak akan masuk surga, itu kalimat pemastian. Dan Allah murka gegara kalimat tersebut, ya. Kisah tersebut juga mengandung faedah dari akibat yang buruk lantaran seseorang marah. Karena orang yang kemudian giat dalam beribadah tadi mengatakan kepada saudaranya yang berdosa, demi Allah kamu tidak akan mengampunimu, kecuali dia mengatakan itu karena marah yang kemudian muncul, ya. Karena orang yang dinasihati menolak, penolakannya macam kayak gitu, yang ngasih nasihat kemudian emosi, akhirnya kemudian keluar kalimat itu. Ini dampak daripada emosi, ya. Maka Rasulullah SAW pernah didatangi seseorang, lalu kemudian, ya Rasul, ausini, ya Rasul, nasihati aku. Rasul hanya mengatakan la taghdab, ya, jangan kamu marah. Udah gitu doang nasihatnya, simple, sederhana, tapi dampaknya masya Allah luar biasa, ya. Kenapa? Karena berangkat dari amarah inilah kemudian nanti muncul beragam macam kemaksiatan, ya. Marah itu dari setan itu dari api, dan api tidak bisa padam kecuali dengan air, ya. Maka syariat kita kalau kemudian kondisi sedang sepaneng gitu kan, ya, dalam kondisi berdiri duduk, dalam kondisi duduk rebahan, ya. Semakin dekat dengan tanah, ya, maka meniscayakan amarah itu semakin reda. Kalau kemudian kok dengan tanah masih belum mampu reda, ambil air wudhu, ya. Supaya apa? Ya supaya reda tadi amarahnya. Dan setiap keputusan yang keluar lantaran faktor amarah mesti nggak baik dampaknya, ya. Maka dalam urusan talak saja, ketika kemudian ternyata betul-betul didapati kalimat itu keluar lantaran faktor amarah, ya, ini kemudian talaknya bisa kemudian batal, artinya tidak diakui. Namun kalau terkait dengan talak, ketika memang indikasi-indikasi yang mengarah kepada hal tersebut itu terlalu sering, terlalu nampak, ya sekalipun dalam kondisi marah, meniscayakan kemudian talak itu bisa jatuh. Maka berhati-hati dalam kondisi marah ini. Apalagi kalau kemudian marah, coba orang kalau marah, antum kalau lagi marah emosi kayak gitu, kecermin deh, lihat wajahnya, lah serem sendiri nanti, ya. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada dampak buruk ketika seseorang memberikan sebuah keputusan dalam kondisi marah. Apalagi dia seorang hakim, nggak boleh kemudian ngambil keputusan ketika kondisi marah, mesti akan berat sebelah. Maka seorang mukmin, ya, seorang mukmin itu masya Allah sikapnya, kalau kemudian dia marah, dia tidak melampaui batas. Kalau kemudian dia ridho, dia juga tidak kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sikap keimanannya ini yang kemudian membimbing dia baik dalam dua kondisi tadi, kondisi marah atau kondisi ridho. Kedua-duanya sama-sama bisa diambil dengan sikap yang adil. Wallahu a'lam bishawab. Kita tambahkan satu lagi. Ini masih ada beberapa sih. Ya masih banyak juga. Kisah tersebut berisi larangan merendahkan para pendosa dan meremehkan para pelaku maksiat dan orang-orang yang melampaui batas dengan berbagai macam dosa, baik bagi orang yang memberikan nasihat itu sendiri ataupun orang lain, ya. Karena lelaki yang melampaui batas ini sudah diingatkan berkali-kali, berhentilah kamu dari berbuat dosa. Dan ia masih saja bergelimang dengan kemaksiatan, tetapi bersamaan dengan itu semua dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan Allah ke dalam jannahnya lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya.
nggak ada di antara kita yang kemudian tahu bagaimana kondisi kita, bagaimana kondisi orang lain, sampai kemudian urusan kematian ini final, sampai kemudian kita mengetahui bahwasanya kondisi akhir orang itu dalam kondisi demikian. Maka dalam kondisi kemudian penuh kemaksiatan saja, syariat kita tetap memberikan panduan untuk kemudian mendoakan dengan doa yang baik ya. Ini menunjukkan betapa Islam ini harus menunjukkan kepedulian ya. Islam bukan hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, namun bagaimana hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, khususnya dalam hal ini adalah manusia. Ketika kita mendapati ada orang atau kawan kita atau saudara kita atau kerabat kita yang kemudian telah mendahului kita dalam kondisi yang mungkin ya, menurut kacamata kita ini kondisinya kondisi sedang maksiat, cuman tetap ya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa orang tersebut, ini harus lebih didahulukan, lebih dikedepankan ya. Kenapa? Tidak ada lagi yang dibutuhkan oleh si mayit kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang kemudian dibutuhkan oleh si mayit kecuali dia mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya bisa dilakukan oleh kita yang masih hidup. Si mayit sudah selesai urusannya dia di dunia ya. Maka bentuk pedulinya kita, bentuk persaudaraan kita ya adalah dengan banyak memohon kepada Allah untuk memaafkan atau mengampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah, semoga Allah Subhanahu wa taala sebagai penegasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, la yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Ini dalil yang menegaskan bahwasanya tidak ada manusia masuk surga karena amalnya. La yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian, Rasul menegaskannya dengan huruf lan, artinya tidak akan sekali-kali tidak ya, sekali-kali tidak, benar-benar tidak akan. Lan itu bukan hanya sekedar la, bukan hanya sekedar lam, tapi lan, huruf lam sama nun itu huruf takkid, penegasan. Sungguh benar-benar tidak ada seseorang di antara kalian yang masuk surga lantaran amal-amalnya. Qalu, para sahabat kemudian berkata, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga demikian wahai Rasul? Anda masuk surga bukan lantaran amalan anda. Qala wala ana. Rasul lalu kemudian berkata, ya sekalipun saya juga. Illa ayyataghammadaniyallahu bifadlin wa rahmatin, kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan karunia dan rahmatnya. Sekelas Nabi saja Allah masukkan surga lantaran karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kualitas ibadah Nabi itu kayak apa, Pak? Enggak ada manusia yang kemudian mampu melampaui kualitas ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kita sadar kualitas ibadah kita aja jauh di bawah standar, kemudian berharap ibadah kita ditukar dengan surga. Padahal Allah nggak butuh ibadah kita. Ya ibadi, dalam salah satu hadis qudsinya itu kan ya, laukana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, seandainya manusia pertama, makhluk pertama dari kalangan manusia dan makhluk terakhir dari kalangan manusia, makhluk pertama dari kalangan jin, makhluk terakhir dari kalangan jin, mereka semuanya ibadah, semuanya taat, semuanya iman, semuanya nggak ada satupun yang maksiat ya, itu tidak akan mengurangi kekuasaan, tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Enggak ngaruh. Ya, semua manusia dan jin semuanya ibadah, taat, sujud, zikir, wirid, semuanya, enggak ada yang kemudian maksiat.
itu nggak berpengaruh terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sekiranya manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir semuanya maksiat, semuanya kufur, nggak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada pengaruhnya. Kita maksiat, kita ibadah, itu nggak ada pengaruhnya buat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi itu Allah pengen menegaskan, kamu ibadah yo yang untung kamu maksiat yang tekor yo kamu, ya. Maka jangan kemudian kepedean ibadah kita ngerasa layak untuk di surga dengan ditukar dengan surga, ya. Karena demi Allah Rasul menegaskan, la yudkhilal ahadakumul jannah bi amali, la yudkhila ahadun amalahu al bil jannah. Tidak ada seorang pun yang Allah masukkan ke dalam jannah lantaran faktor amal-amalnya, ya, murni semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang diajarkan, ya, itu kan harapan agar Allah mencurahkan rahmat indal maut, ketika kemudian kita meninggal dunia. Karena rahmat Allah inilah yang kemudian menjadi satu-satunya harapan seseorang untuk bisa terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ya. Demikian mudah-mudahan kajian kita di pagi ini senantiasa Allah berikan bimbingan di dalamnya, senantiasa kita mohon kepada Allah agar Allah mencurahkan kasih sayangnya, memberikan keberkahan dalam setiap usia, usaha, harta, dan keluarga yang kemudian kita miliki. Keberkahan dalam arti bertambahnya nilai-nilai kebaikan, agar setiap apa yang kemudian kita lakukan bernilai pahala di sisinya. Allahumma amin. Demikian aku qouli hada, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.